lalu ditransfer ke bank, nanti kan bank inilah yang akan rekening yang DJP ini kan, bank ini akan rekening apa namanya, pajak yang kita bayar ke bank ini akan masuk ke rekening pemerintah ya, atau ke penerimaan negara melalui DJP ini. Nah, kalau langsung seperti ini sistem pemungutan pajaknya namanya ini self assessment system ya. Nah, ini kalau kita kenal ini namanya self assessment system gitu. Ini sistem pemungutan self assessment system. Self assessment system. Nah, ini. Nah, jadi kalau self assessment system itu seperti itu model pemungutan pajaknya. Nah, tapi kan ini kalau PPh 21 ya, ini PPh 21 ini tadi misalnya kan self assessment system itu bentar ya. Nah, ini misalnya tadi kan PPh UP ya, bank pribadi tahunan gitu. Nah, ini sistemnya seperti itu tadi ini. Nah, kalau PPh 21 yang dipotong itu adalah pajak dari pegawainya gitu. Nah, jadi perusahaan itu dia memotong dia ini. Nah, ini bekerja di sini di perusahaan tadi ya. Ini pegawai bekerja di sini. Nah, dia bekerja. Nah, ini bekerja ya. Nah, kemudian si perusahaan ini akan memotong ya. Memotong PPh 21-nya. Nanti ini dipotong ya. Dipotong PPh 21. Nah, di sini. Nah, ini setiap bulan. Nah, karena PPh 21 itu kan PPh jenisnya PPh massa ya, bukan tahunan. Jadi tiap bulan si perusahaan akan memotong gaji dari pegawai sebesar pajak PPh 21 yang terutang ya. Kalau dia melebihi PTKP. Nanti apa itu PTKP? Adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti baru si perusahaan ini dia yang berkewajiban menyetor ke bank atau menyetor ke kantor pajak melalui bank gitu loh ya, atau menyetor ke negara melalui kantor pajak. Nah, ini ke sini. Nah, jadi si pegawai ini hanya sifatnya dia hanya ya dia tidak aktif ya, pasif artinya dia tidak bertanggung jawab untuk membayarkan ke bank gitu loh, dan tidak bertanggung jawab nanti setelah dibayar si perusahaan ini dia harus melapor, melapor ke DJP. Nah, jadi sebelum dia membayar ke bank, maka si perusahaan itu akan menghitung berapa besarnya pajak yang harus dipotong oleh si pegawai, oleh perusahaan kepada pegawai A misalnya. Nah, disitulah kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang akan dipotong, ya. Nah, di sini yang disebut dengan pemotongan, bukan pemungutan kalau PPh 21 ya. Nah, karena sifatnya kalau dari besarnya yang dibayarkan perusahaan ke pegawai setelah dipotong itu akan berkurang gitu ya. Nah, jadi setelah kewajiban perusahaan itu adalah pertama menghitung besarnya pajak PPh 21 yang dipotong, kemudian nanti setelah dihitung sudah benar dia harus kewajibannya menyetor ya, menyetor kas negara melalui bank, dan kemudian dia harus melapor. Nah, kapan batas waktunya nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, sistem inilah yang kalau PPh 21 ini disebut withholding tax system ya. Nah, withholding ataupun dibilang juga withholding system. Ini yang PPh 21 contohnya ya.
Nah, kalau yang tadi ini contohnya salah satunya ya, salah satu itu adalah PPh tahunan OP. Orang pribadi. Oke, di video kali ini sampai di sini dulu ya. Ini pemahaman dasar yang harus dipahami. Jangan sampai salah ya pengertian. Nah, bahwasanya PP21 itu adalah jenisnya termasuk withholding system dari segi sistem pemungutannya, kemudian dari segi pemotongan atau pemungutan dia termasuk adalah pemotongan karena dia mengurangi besaran pajak atau besaran yang dibayar ke perusahaan ke pegawai. Kemudian yang ketiga, yang berkewajiban melakukan pemotongan, perhitungan ya, pemotongan kemudian penyetoran ke kas negara serta melaporkan itu adalah si perusahaan gitu loh. Nah, kemudian si pegawai dia nanti ini dia berhak mendapatkan bukti potong ya. Nah, bukti potong kalau tahunan itu bukti potongnya itu biasa paling lama atau si perusahaan harus sudah memberikan di akhir tahun ya, ataupun paling lama di Maret lah. Karena kan si pegawai nanti akan lapor PPHOP. Jadi nanti ini perusahaan ini berkewajiban memberikan ya. Ini bukti potong ya. Bukti potong. Kalau swasta itu namanya bukti potong 1721 A1. Ini si perusahaan yang berkewajiban memberikan ke si ini, si pegawai ini. Nah, perusahaan dia harus berikan ke sini dia. Nah, ke pegawai ini bukti potongnya gitu. Nah, nanti baru si pegawai ini akan menggunakan bukti potong ini untuk melapor OP-nya ini ya. Jadi kalau seandainya si pekerja tadi itu hanya bekerja satu tempat aja atau bekerja tok di perusahaan ini, maka otomatis nanti PPHOP-nya itu akan nihil karena sudah dipotong waktu dia bekerja setiap bulannya oleh perusahaan gitu. Oke, sampai sini dulu, terima kasih ya. Jadi itu yang harus dipahami dan mohon dibaca kembali Undang-Undang PPH dari pasal 1, 2 ya. Kalau sudah dilanjut sampai pasal 20 dan kita masuk lanjut ke PPH pasal 21 ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.